Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, semoga baik dan bahagia selalu. Baik, teman-teman, apakah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari atau sudah mengulangi materi kita minggu kemarin tentang perubahan? Yang sudah, silakan Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan typingnya atau chatnya di kolom chat. Yang sudah, silakan diketik satu. Yang belum, silakan diketik nol. Oke Bapak dan Ibu, satu ada ya. Ada yang belum, masih nol. Ada yang satu. Oke, satu saya kasih waktunya beberapa detik lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Semuanya hampir sudah mengulangi pembelajaran kita minggu yang kemarin, yaitunya tentang perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Nah, baik Bapak dan Ibu, silakan. Yang bisa disilakan aja di Ryzen. Oke, perubahan adalah situasi saat ini ke situasi yang akan datang atau situasi yang kita inginkan. Bagus sekali teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya. Jadi perubahan adalah bagaimana kita itu berubah dengan melihat situasi yang ada saat ini ke situasi yang kita inginkan tentunya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membicarakan atau membahas yang namanya tentang ketangguhan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa pembelajaran kita dengan menggunakan PowerPoint-nya. Sebelum kita memulai PowerPoint, Bapak dan Ibu menampilkannya, disilakan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, seperti menyiapkan buku catatan, pulpennya, ataupun yang berhubungan tentang kebutuhan hidup kita, seperti minuman teman-teman atau kue-kue kecil yang bisa membantu kita nantinya di saat kita mendengarkan materi ini. Baik, teman-teman, izinkan dan perkenankan saya untuk menyajikan ini dengan menampilkan slide PowerPoint. Kelihatan Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, kita mempelajari hari ini tentang ketangguhan. Ya, tentang ketangguhan. Subtopiknya adalah tentang tantangan intelektual. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan. Setiap ada perubahan itu Bapak dan Ibu tentu ada tantangannya. Untuk memperjelasnya, silakan diikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, kita ulangi sedikit lagi, Bapak dan Ibu semuanya, kita tahu bahwa coaching adalah perubahan. Nah, perubahan adalah situasi yang terjadi saat ini kepada situasi yang kita inginkan. Tentunya semua itu dapat terjadi dengan melakukan coaching. Coaching itu sendiri adalah mencapai tujuan kita dengan sumber daya serta langkah-langkah yang diperlukan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, itu hanya sekedar untuk mengulas saja. Nah, mengapa perlu ketangguhan Bapak dan Ibu? Nah, dalam kehidupan kita ini kita pasti dihadapkan kepada tantangan. Kita akan dihadapkan dengan yang namanya hambatan. Kita akan dihambatkan yang namanya rintangan. Bahkan Bapak dan Ibu semuanya sampai kepada ancaman. Nah, nah, Bapak dan Ibu semuanya ada 4 tantangan yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tantangan intelektual. Yang kedua, tantangan emosional. Yang ketiga, tantangan sosial. Yang ketiga, tantangan spiritual. Ingat Bapak dan Ibu ya, ada 4 tantangan yang akan kita pelajari nantinya. Pertama, tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual. Kita mulai satu persatu. Tantangan intelektual. Nah,
Bapak dan Ibu, dari gambar yang saya munculkan ini, Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa menyamakan fullnya ya, pikirannya, perasaannya, ucapannya, dan tingkah lakunya. Bapak dan Ibu, dalam tantangan intelektual ada empat hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada masalah, kemudian ada konflik, kemudian ada kebuntuan, yang keempat ada namanya hambatan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kesemuanya itu Bapak dan Ibu itu dapat mempengaruhi kita, persepsi kita, emosi dan sensasi kita, komunikasi, dan aksi. Saya ulang kembali Bapak dan Ibu, masalah, konflik, kebuntuan, hambatan itu dapat mempengaruhi persepsi, emosi atau sensasi kita, komunikasi serta aksi kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu perlu kita mengatasinya dengan 6 hal. Yang pertama dengan observasi, kemudian dengan menganalisis, dengan problem solving, adaptasi, koordinasi, dan perlu eksekusi. Menarik Bapak dan Ibu? Nah, oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Mengapa penting kita mempelajari tantangan ini Bapak dan Ibu? Nah, melewati tantangan intelektual membuat klien memiliki kecerdasan intelektual makin tinggi. Karena saya ulangi, karena kecerdasan intelektual bikin klien lebih detail melihat kenyataannya. Sedangkan kecerdasan intelektual bisa bikin klien lebih mudah beradaptasi. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya. Sekarang kita lihat tentang tantangan emosional. Nah, tantangan emosional itu Bapak dan Ibu dapat dipengaruhi oleh kecewa, marah, benci. Kemudian rasa bersalah, malu dan sedih. Yang ketiga, malas, apatis, menolak. Yang keempat, takut dan khawatir. Nah, kecewa, merasa bersalah, malas, apatis, takut, dan khawatir itu dapat juga mempengaruhi persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan cara menyadari, menerima, menghargai, ambil pelajarannya, sesuaikan harapan, ubah kenyataannya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan saja di raise hand Bapak dan Ibu. Oke, berarti paham semuanya ya. Kita lanjutkan. Nah, mengapa penting Bapak dan Ibu? Melewati tantangan emosional itu membuat klien kita memiliki kecerdasan emosional makin tinggi. Nah, kecerdasan emosional bikin klien lebih tenang melihat kenyataannya. Kemudian kecerdasan emosional bikin klien lebih mudah berempati. Nah, Bapak dan Ibu, itulah pentingnya mengapa kita perlu mempelajari emosional. Oke, Bapak dan Ibu, tantangan sosial. Nah, tantangan sosial itu Bapak dan Ibu ada 4 yang mempengaruhinya. Pertama, ego investment. Yang kedua, egosentris. Yang ketiga, diskriminasi. Yang keempat, tertutup. Ego investment, egosentris, diskriminasi, tertutup itu dapat mempengaruhi perasaan kita, persepsi, emosi, sensasi, komunikasi, dan aksi. Dan hal ini dapat kita tanggulangi dengan cara bagaimana teman-teman? Ada 6 hal. Yang pertama dengan tetap belajar, produktif, berprestasi, memahami, memberi, dan melayani. Oke teman-teman paham ya? Terakhir kita lanjutkan tentang tantangan spiritual. Masih seperti yang tadi Bapak Ibu semuanya gambarnya kita tampilkan, tapi yang 4 halnya berganti atau kita tukar Bapak dan Ibu. Tantangan spiritual. Tantangan spiritual itu yang mempengaruhi adalah ingkar nikmat, kemudian ingkar sumber daya. Yang ketiga, melanggar larangan. Yang keempat, hawa nafsu dan terburu-buru. Nah, 4 inilah yang mempengaruhi tantangan spiritual Bapak dan Ibu. Ingkar nikmat, ingkar sumber daya, melanggar larangan, hawa nafsu yang terburu-buru itu juga dapat mempengaruhi persepsi, emosi, sensasi, komunikasi, dan aksi kita. Nah, caranya bagaimana teman-teman agar kita tidak terpengaruh oleh itu? Makanya kita perlu bersabar.
Apapun juga agamanya, apapun juga keyakinan kita, Bapak dan Ibu, tetap menganjurkan kita tuh agar bersabar. Kemudian kita mensyukuri nikmat, kemudian tawakal, kemudian patuh dipimpin, adil memimpin, sadar Tuhan itu hadir. Begitu Bapak dan Ibu. Jika yang enam ini sudah terinstal di dalam diri kita Bapak dan Ibu, maka tantangan spiritual ini akan menjadi berkurang. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Nah, mengapa? Nah, mengapa penting kita mempelajari tantangan spiritual ini? Nah, melewati tantangan sosial dan spiritual membuat kalian kita memiliki kecerdasan sosial dan spiritualnya semakin tinggi. Dengan dengan kecerdasan sosial, bikin kalian lebih menyukai berkontribusi. Sedangkan kecerdasan spiritual bikin kalian memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik bukan? Jadi ada empat tantangan yang perlu kita pahami. Yang pertama, yang kita sebut tadi, tantangan intelektual. Yang kedua, tantangan emosional. Yang ketiga, tantangan sosial. Yang keempat, tantangan spiritual. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, semoga bermanfaat dan dapat teman-teman mengulangi video saya ini. Salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.